Aja. Aja. Sama ya. Sukses itunya. Belum. Proses. Belum. Masih proses. Masih. Tinggal aja. Lu kalau gue muncul di belakang lu, kelihatan nggak sih? Agak. Lu pakai green screen ya, mode green screen? Hah? Lu mode green screen nggak? Enggak lah. Biasa ya? Nah. Enggak rambut. Lu yang beta nggak boleh? Lu bisa kasih jenggot nggak? Bisa kasih jenggot kasih ini. Beta kan sistem yang beta bisa. Itu bedanya apa? Kan suara wali kelas 6A itu. Ayo Mas. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, yang bergabung baru berapa ini? 9 anak. Yang lainnya mana, Nak? Teman-temannya coba diajak, Nak. Yang baru bergabung Jonas, Keza, Denzel, Jen, Yera, Joas, Putra, Seraf. Seraf ini Bayu Seraf bukannya, Nak ya? El Benedict Christian. Oke, kita tunggu 2 menit lagi untuk memulai pembelajarannya. Ya Pak, ini Seraf. Bayu Seraf. Ya Pak, ini Bayu Seraf. Oh ya, ya baik, Nak. Ya Pak. Ora 14 kurang 2, baru 12 anak dari 20-an lebih.
Oke, waktunya 2 menit sudah selesai. Kita mulai saja pembelajarannya hari ini. Sebelum kita mulai, kameranya boleh dinyalakan dulu, Nak, supaya Bapak bisa dokumentasi. Siapa saja yang hadir, biar bisa terdokumentasi. Oke. Ada Putra, Denzel, Jen, Kiara. Dan Ananda L. Oke, kameranya boleh minta tolong yang baru bergabung juga dinyalakan supaya bisa Bapak dokumentasikan. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Yang hadir ada 15 anak. Oke. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Ayo. Ada yang mau memimpin doa? Saya Pak. Oke, baik. Ananda Landu. Oke, baik. Silakan, Nak. Maksudnya ini Wigan, Pak. Belum dirinim. Ya, gimana, Nak? Saya Wigan bukan Landu. Oh, weekend ya, sorry. Soalnya di Zoom-nya tulisannya Landu, Nak. Oke, Likan. Oke, baik, Nak Likan. Silakan, Nak. Iya, Pak. Sorry ya, Nak ya. Iya, Pak. Teman-teman dan susterannya dan Pak Andreas, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hari ini hingga saat kami Zoom hari ini. Semoga segala aktivitas yang telah kami rencanakan dan sesuai kehendak-Mu berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah, Pak. Terima kasih. Kendalikan di mute, Nak. Sudah doanya, Pak. Oh, udah. Sorry, Nak. Oke. Oke, baik. Sorry, Bapak agak ngeblank. Oke. Oke, untuk hari ini karena Oke, untuk komputer hari ini anak-anak bisa melihat di Classroom itu ada PH, penilaian harian, dan materinya yang kemarin kita praktekkan. Kemarin kita praktek apa, Nak? Desain pin proklamasi. Ya, benar. Kita praktek desain pin proklamasi. Nah, kita prakteknya pakai aplikasi apa, Nak? Ayo. Kita praktek pakai Photopea, atau jika anak-anak yang punya Photoshop, bisa menggunakan Photoshop. Fitur dan menunya sama kok, Nak, kalau yang bagi yang punya Photoshop. Oke, kita coba pemanasan.
Untuk pemanasan kita coba melihat kembali fotopianya. Ya, akan laman. Oke, sudah tampil ya, Nak ya? Sudah, Oke, Pak. ini tampilan Photopea. Oke, kemarin kita prakteknya membuat pin proklamasi. Sekarang coba Bapak tanya, Ananda Bayu Syaraf, untuk memulai proyek baru kita harus bagaimana, Nak? Halo, Ananda Bayu Syaraf, hadir? Halo. Oke, kita lanjut yang lain. Ananda Jonas hadir? Ananda Iya, Jonas. Oke, untuk membuat file project barunya kita bagaimana, Nak? tekan berkas itu yang file, Ya, lalu? lalu tekan baru. Oke. Lalu di sini kita bagaimana, Nak, setelah tampil halaman ini? Kita ubah nama, panjang sama lebarnya. Lalu Oke. latar belakangnya dibuat invisible, lalu buat itu tekan tombol create. Oke, baik. Kita di sini coba namanya kita ganti pin proklamasi. Panjangnya kita ganti jadi 600. Lalu lebarnya kita ganti 600. Nah, latar belakang ini kan ada putih dan transparasi. Bedanya apa, Nak, Jonas? Kalau putih itu belakangnya jadi warna putih, kalau transparan ntar jadi transparan. Oke, ya baik, benar. Transparasi. Kita pakai yang transparan. Oke, selanjutnya untuk Ananda Christian. Ananda Christian hadir? Oke, suaranya belum masuk, Nak. Oke. Bro.
Oke, baik anak-anak kita lanjut. Nah, selanjutnya untuk Ananda tadi, mohon maaf suaranya tadi tidak terdengar ya nak ya. Untuk Ananda selanjutnya, untuk Anda, Kesia nanti dulu ya. Oke, Ananda Kora. Ananda Kora hadir? Hadir. Oke, baik nak. Nah, ini kan di sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini kan ada layar. Nah, kumpulan layarnya ini, bagaimana cara menambahkan layar barunya, nak? Pilih lapisan ya. Lapisan, oke. Yang ini, new, Baru sama Mbak. lapisan. Lapisan atau folder? Lapisan. Oke, baik, benar. Lalu untuk mengganti namanya bagaimana, nak? Supaya tidak tulisannya lapisan 1. Di double klik tulisannya. Klik kiri apa klik kanan, nak? Yuk, klik kiri atau klik kanan, nak, Kora? Lu, Ananda Kora? Oke, baik, kita lanjut yang lain. Selanjut, setelah kita membuat lapisan, kita klik kiri 2 kali untuk memberi nama lingkaran luar. Oke, setelah kita memberi nama lingkaran luar, oke, selanjutnya kita Bapak akan tanya lagi ke yang lain. Ananda Cahyo hadir. Bisa mendengar suara Bapak? Siapa? Ananda Cahyo, suaranya belum masuk, nak. Suaranya belum masuk, nak. Bisa agak keras dikit, nak. Halo? Halo? Oke, baik, sudah masuk. Nak, Cahyo, bagaimana cara menambahkan lingkaran putihnya, nak? Ayo, jangan ketawa. Cara menambahkan lingkaran putihnya bagaimana, nak? Pakai ellipse select. Klik mana, nak? Klik di bagian kiri atas. Itu ada tanda bulat. Klik bagian atas yang mana? Yang ini? Yang ellipse select. Ellipse select yang ini? Klik yang ini? Yang bawahnya lagi. Yang bawahnya lagi yang ini? Yang Oke. ada tanda rectangle. Oke, kita klik yang ini. Lalu yang mana, nak? Pilih yang pemilih bundar. Oke, kita select. Kita pilih yang ellipse ya, nak ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan drag ke sini. Tapi kok gambarnya dia tidak lingkarannya, nak ya. Jadi lonjong. Supaya dia lingkaran penuh bagaimana, nak? Supaya dia jadi lingkaran sempurna bentuknya. Ayo, bagaimana, nak Cahyo? Oke, baik Bapak jelaskan untuk Nak Cahyo supaya lingkarannya sempurna. Kita menekan shift pada tombol keyboard, kita tekan, kita tarik. Nah, kita geser. Nah, jika sudah seperti ini, untuk Ananda yang lain, Ananda Ligan hadir. Halo Ananda Ligan.
Pak, saya belum mulai ngerjain yang pin, Pak, jadi belum tahu, Pak. Oh, Iya, ternyata belum jadi ngerjain rencana. nak. Oke, Iya, Pak. oke, baik. Nah, ini kebetulan prakteknya sama seperti kita membuat logo BNPB. Kan kita BNPB juga ada lingkaran putih kan, nak, kan? Iya, Pak. Nah, itu bagaimana cara memberi warna putihnya, nak? Klik edit, lalu Edit, fill. fill, lalu bagian fill foreground atau background yang diganti mana, nak? Selanjutnya. Saya lupa, Pak. Oke, bagian fill kita ganti. Di sini kita pilih Custom, Pak. custom. Yakin custom, nak? Iya. Oke, kalau Bapak pilih putih yang ini bagaimana, nak? Oke, custom bisa kita putih bisa. Pakai yang putih tadi juga bisa, nak. Nah, kita pilih fill. Nah, ini kita pilih putih juga bisa. Dia juga jadi putih. Oke, untuk Anda lihat untuk tugasnya segera dikerjakan ya, nak, ya, supaya ada nilainya. Oke, selanjutnya jika sudah putih, selanjutnya kita akan memberi warna merahnya. Nah, untuk memberi warna merah, sekarang siapa lagi ya? Ananda Tiffany hadir? Halo, nak, Tiffany. Pak. Oke, untuk memberi warna merahnya bagaimana, nak, caranya, nak? Bentar. Ayo, Mbak Tiffany, bagaimana cara memberi warna merahnya? Pilih select yang rectangle. Select, rectangle, terus Terus itu bikin kotak situ. habis itu Terus itu pilih warnanya, yang warna merah. lalu Yang fill bucket, ya, lalu kita klik di sini ya, nak, ya. ya. Oke, sudah benar. Nah, selanjutnya di dalam kan di angka 75 itu kan di dalam lingkaran. Nah, kira-kira itu pakai apa, nak, lingkarannya, nak, Tiffany? Kenapa? Kan yang dalam praktek membuat pin proklamasinya kan angka 75-nya itu kan di dalam lingkaran. Nah, kira-kira lingkarannya itu dibuat pakai apa, nak? Pakai shape atau pakai elips? Pakai elips. Yakin pakai elips? Bentar. Pakai shape. Oke, benar pakai shape. Kita pakai shape yang namanya ini juga. Oke, sebentar. Oke. Selanjutnya untuk memberi garis tepinya, bordernya menjadi warna hitam, kita pilih di sini garis tepinya kita ganti menjadi hitam. Lalu isinya kita ganti warna putih. Seperti ini. Oke, sudah. Oke, selanjutnya. Ananda Kesha. Halo. Oke. Bapak mau tanya, nak? Ya, Pak. Kemarin kan kita praktek yang membuat pin. Nah, untuk menambahkan gambarnya ke dalam lembar kerja bagaimana, nak? Pilih gambar bendera. Pilih gambar benderanya di mana, nak? Dari sini kah atau dari mana? Dari dokumen benderanya, Pak. Lewat ini berarti, nak? Ya, setelah Lewat sini, itu lewat sini buka atau drag and drop, nak? Atau buka drag- dokumennya begini, nak?
Gini atau dari sini, Nak? Ayo. Dari apa sih yang bawah komputer itu loh, Pak? Dari dokumen yang paling bawah itu lah. Oh, dari foldernya ya, Nak, ya? Ya. Nah, foldernya ada Bapak buka ini. Selanjutnya bagaimana, Nak? Pilih gambar bendera. Oh, udah dipilih. Setelah itu tahan mouse sebelah kiri, tahan sebelah kiri. Udah. Setelah itu geser ke foto PA-nya, ke Oke, aplikasi seperti foto ini ya. PA-nya. Oke, kita coba. Ya. Oke, udah masuk. Baik. Nah, lalu tapi ukurannya terlalu besar, Nak. Supaya kecil bagaimana, Nak? Diperkecil. Perkecilnya? Caranya? Klik kiri Klik kiri. di bawah kanan. Bahkan ada bagaimana? Ini, Nak. Bawah kanan pojok situ yang ada titik kotak itu. Oke, oh titik kotaknya ya, Nak, ya. Oke, baik, Ya. diperkecil. Oke, baik. Nah, selanjutnya kan kita akan menambahkan font. Fontnya kan kita di load juga kan, Nak. Cara load fontnya gimana, Nak? Ya. Maksudnya, Pak? Kan kita pakai fontnya kan kemarin fontnya ini. Font yang kita pakai kan ini kan, Nak, Rosewood ini bentuknya jadi begini. Nah, itu menambahkannya bagaimana, Nak? Cara menambahkannya ke foto VA. Ayo. Sama kayak menara benderanya, Pak. Sama kayak menara bendera. Maksudnya gimana jelasnya, Pak? Ayo, bagaimana? Saya lupa, Pak. Oke, baik. Oke, Bapak jelaskannya, Nak, ya. Baik, Pak. Oke, kita pilih teks. Nah, teksnya kan udah pilih. Kita pilih terlebih dahulu fontnya. Nah, di sini kita pilih load font, atau kalau ini kan bahasa Indonesia. Nah, kita pilih fontnya, lalu kita klik open. Lalu kita klik OK. Nah, dia otomatis sudah terload. Nah, selanjutnya jika kita ngetik, tinggal kita ketik aja. Seperti biasa. Seperti ini. Kita seleksi semua. Nah, kita ganti. Kan namanya tadi fontnya Rosewood. Nah, dia jadi otomatis seperti ini. Nah, oke. Oke, anak-anak. Itu pemanasannya. Mungkin sudah ada yang mengerjakan ya untuk PH hari ini. Ada yang sudah mengerjakan? Saya sudah, Pak. Oke, Saya nilainya sudah, bagaimana, Nak? Nilai saya 80, Pak. Oke. Oh, saya Nilai sudah. sudah, Pak. Saya Ada yang- 95. Ada yang dapat Nilai saya 75 nggak? 100, Pak. Ada yang dapat di bawah 75? Tidak tahu. Oke. Mungkin ada yang mengerjakan, tapi kita ya sekitar mengingat saja, karena mungkin nanti ketika PAS mungkin akan dikeluarkan. Oke, ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan pitanya. Oke. Tambahkan pita. Pitanya kita perkecil. Oke. Selanjutnya untuk teksnya. Teksnya kita buat di atas pita. Untuk anak-anak pahami, letak layar ini berpengaruh ya, Nak, ya. Seperti ini, misal layar teks berada di atas layar pita. Tetapi jika layar teks kita pindah di bawah layar pita, dia otomatis teksnya akan tidak terlihat. Oke, bisa dipahami ya, Nak, ya, perbedaannya. Jadi jika kita mengedit lalu layarnya kok yang teks hilang, kok yang itu hilang, kita cek kembali di bagian layar, ini teksnya itu berada di mana. Jika kita akan menampilkannya, misal oh ternyata dia terselip di bawah layar pita, nah, kita bisa naikkan ke atas seperti ini. Teksnya kita ganti menjadi Good RI. Itu juga untuk angka 75-nya kita tambahkan seperti ini. Nah, ini fontnya kita perbesar ukurannya. Geser. Nah, sampai di sini untuk prakteknya
Semua pada bisa ya nak ya? Untuk praktiknya yang kemarin. Tidak ada yang terkendala. Oke, sekarang Bapak mau tanya, ada yang bisa jawab nggak nih? Bagaimana cara menyimpan proyeknya? Ayo, ada yang tahu cara menyimpan proyeknya? Kalau nggak salah berkas Iya. Simpan sebagai PSD. sebagai PSD. Oke, benar. Lalu jika kita akan mengekspornya menjadi gambar, bagaimana nak caranya? Pencet berkas lagi, Lalu, ekspor sebagai, nah, dipilih salah satu. oke. Sekarang Bapak tanya lagi, bedanya PNG, JPEG, dan GIF. Bedanya apa nak? Ada bedanya tapi aku kurang tahu. Kalau GIF apa nak? Ayo. Kalau PNG apa backgroundnya transparan. Ya. Kalau GIF itu semacam video ya Pak. Semacam animasi gitu ya nak ya? Iya. Oke. Lalu kalau JPEG, JPG, Kalau JPG JPEG apa? Ayo. JPEG sama seperti PNG, dia juga hasilnya gambar, tetapi bedanya nanti kalau PNG kan kalau backgroundnya transparan, dia tidak akan ditampilkan backgroundnya. Nah, kalau JPEG dia transparan tetapi tetap ditampilkan. Jadi dia kalau ini kita simpan jadi JPEG, otomatis tetap dia nanti latar belakangnya juga tetap ikut jadi kotak-kotak putih ini, anak-anak. Nah, tetapi jika kita simpan sebagai PNG, dia yang terlihat hanya yang kita beri warna ini, anak-anak. Jadi seperti itu perbedaannya. Dan kalau lebih kompleks lagi, format PNG adalah format file kompresi yang membuat menjadi pilihan untuk digunakan di dalam versi web. Dan kalau JPEG digunakan untuk standar kamera, baik kamera digital maupun handphone. PNG adalah portable nude graphic, sebuah format gambar yang digunakan untuk menyimpan gambar dengan efek transparan. Seperti yang kita ketahui tadi, PNG dia transparannya tidak akan ditampilkan, kalau JPEG dia akan ditampilkan. Dan kalau GIF dia semi animasi bergerak. Oke, sampai di sini Bapak harap anak-anak semua paham. Dan kesimpulannya hari ini kita mereview atau mengulang apa nak? Kita mempelajari apa saja? Oke, kita sudah mengetahui perbedaan gambar ya nak ya, baik PNG, JPEG atau GIF. Jadi anak-anak sekarang misal mau mengupload tugas sudah paham ya nak ya, baik itu JPEG, PNG dan GIF itu apa, perbedaannya apa. Lalu aplikasi yang kita gunakan, misal jika tidak ada Photoshop ya kita bisa menggunakan Photopea. Oke, untuk pelajaran komputer tidak ada kan yang ditanyakan kan hari ini nak? Tidak ada. Kalau tidak ada kita akhiri, kita akan lanjut dengan pembelajaran agama. Anak-anak jangan live dulu. Kita akan lanjut dengan agama bersama Suster Anet. Suster Anet hadir. Halo Suster Anet. Ya, saya hadir bawah pohon ini. Sedang berteduh, Suster. Selamat siang, anak-anak. Selamat siang, Suster. Apa kabar semuanya? Baik, Suster. Baik, Suster. Luar biasa. Baik, Suster. Joas, masih hidup Joas? Cayo, Jonas, Cora, Christian, Kesia. Mana lagi teman yang lain ya? Oke, hari ini yang pertama Suster akan menyampaikan siapa saja yang belum mengerjakan PH ketiga. Ada 3 teman kita
absen kedua Agatha, absen ke-9 nomor 9 Bima, absen 16 Igna. Yang lain sudah dan tuntas semua nilainya ya di atas KKM yang sudah mengerjakan. Kita menunggu teman kita yang 3 ini belum. Nah, Suster sudah menulis di Google Classroom untuk bertiga ini supaya segera mengerjakan. Ya, Agatha, Bima, dan Igna. Yang lain sudah. Baik, anak-anak yang terkasih. Ya, siapa? Saya, Suster. Tian. Mereka tuh dari kelas 5C ya? 5C apa 5B ini tadi? 5B dah. 5C ya ini tadi ya? Iya. Sebentar, Suster lihat. Kayaknya Suster lihat sih 5. Ntar dulu. Kita 5B kan? 5C, Suster. Kita 5C, Suster. Ini 5C ya? Ya, 5C ini, Suster. Astaga. Suster kira 5B. Urut 5C gitu. ini, Suster. Sorry. Suster lihat kalau gitu 5C. Yang belum tuh Kora ya, PH3 ya. Kora? Yes, Suster. Belum mengerjakan PH3 ya, Nak? Yang mana ya, Suster? Aduh, tanggal 8 April kalau nggak salah. Nanti aku cek ya, Suster. Ya, sama Queen. Nah, yang mengulang itu si Mikael Rakrian. Yang lain tuntas. Ya. Jadi yang belum berdua Cora dengan Queen. Nih, maaf Suster, saya kira 5B. Yang lain sudah tuntas, tinggal 1 tadi. Ligan itu kayaknya dapat 100 ya Ligan ya. Kamu dapat berapa Ligan? Oh iya, saya 100. Oh ini 100 ya. Oke, yang lain yang jelas tuntas. Kemudian yang 2 tadi belum mengerjakan. Yang 1 perbaikan sudah Suster beri tugas di Google Classroom. Oke, hari ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan ulangan nanti ya. Masih jauh tetapi Suster sudah menyiapkan karena bahan kita tinggal mengulang-ulang. Suster akan share. Nanti satu persatu membaca soal yang Suster tampilkan. Kelihatan? Kelihatan? Sudah, Suster. Ya, udah kelihatan, Suster. Oke. Nomor 1, silakan siapa yang bersedia membaca. Gantian nanti ya. Siapa nomor 1? Siapa tadi? Sesuai nomor urut aja Suster biar nggak Oh, ribet. boleh. Ayo diatur, Ligan. Nomor 1 L. L, hadir? Ya, hadir. Ya, silakan L. Yang bukan termasuk dalam sebutan orang-orang berdosa pada zaman Yesus adalah Langsung baca A sampai D-nya, Nak. A. Orang sakit yang sulit disembuhkan. B. Pemungut cukai. C. Orang Samaria. D. Orang Saduki. Ya, yang bukan ya, sudah Suster garis bawahi. Yang bukan termasuk dalam sebutan orang-orang berdosa pada zaman Yesus adalah A. Orang sakit yang sulit disembuhkan. B. Pemungut cukai. C. Orang Samaria. D. Orang Saduki. Yang mana yang tepat? Yang bukan. Siapa bisa menjawab? Tidak harus yang membaca soal. A enggak itu.
Apa jawabannya? A. A. Masa A sih? D. Kalau zaman dulu orang berdosa kan disebut orang sakit itu orang yang berdosa. Nah, di sini kira-kira yang mana yang jawaban yang tepat? Yang bukan D. termasuk apa? D. C. Orang Samaria yang bukan termasuk, kan? Kan orang Samaria itu orang yang baik hati. Yang lainnya itulah orang-orang yang berdosa. Kan yang bukan termasuk ini ya. Jelas? Jelas, Suster. Jelas. Nomor 2, absen 2 siapa? Anastasia Michelle, Gweneta Prayuda. Hadir? Michelle hadir? Apa enggak? Enggak ada, Suster ya? Enggak ada ya? Ya udah nomor 3. Kira. Kira. Datang? Ada, Suster, tapi dimatiin kamera sama suaranya. Nah, berikutnya saja. EJ. EJ datang? Tidak, Suster. Waduh. Berikutnya? Arsi. Arsi. Mana suaramu, Arsi? Enggak ada juga, Suster. Ada Kok banyak juga, yang Suster. absen. Lagi siapa? Seraf. Serap, Bayu, Senja. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Suster. Ya, Bu, ya, Bu. Ayo, nomor 2 ya. Berikut ini yang tidak termasuk alasan Yesus memanggil orang-orang berdosa adalah A. Orang-orang berdosa pun keturunan Abraham. B. Orang-orang berdosa pun berhak atas rahmat keselamatan. C. Anak manusia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. D. Orang-orang berdosa lebih tertutup hatinya daripada para ahli Taurat. Jawaban yang tepat? Apa C. jawabannya? C. Suster. C. Berikut ini yang tidak termasuk alasan Yesus memanggil orang-orang berdosa adalah C. Yang tidak termasuk. Mana itu? A. Orang-orang berdosa pun keturunan Abraham. Ini termasuk alasan Yesus memanggil orang berdosa kah? Benar? Tidak. Yang tidak termasuk ini ya yang dicari. Yang A, berarti. A termasuk enggak? Termasuk. Maaf, Suster, saya mau ngasih tahu sesuatu. Mm-mm. Jaringannya Thomas terputus. Dia chat saya tadi. Oh ya udah nggak apa-apa. Itu kan karena kendalanya jaringan ya, bukan dari Thomas. Ya. B. Orang-orang berdosa pun berhak atas rahmat keselamatan. Ini benar tidak? Iya. Benar. C. Anak manusia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Benar tidak? Benar kan? Jadi yang tidak termasuk alasan Yesus yang mana? D. D. Orang-orang berdosa lebih tertutup hatinya daripada ahli Taurat. D ya. Nomor 3. Siapa? Sebentar, Suster, saya cek. Ben. Nggak ada, Suster. Ayo Ligan aja. Saya aja, Suster. Ya.
Setelah ditangkap Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang A. Para ahli Taurat, B. Sanhedrin, C. Herodes, D. Pilatus. Jawabannya D. Ya, D. Pilatus. Suster yang membaca soal, nanti yang menjawab nomor urutnya ya. Ligan yang menunjuk. Suster nggak hafal. Nomor 4. Apa yang dituduhkan kepada Tuhan Yesus di hadapan Pilatus oleh para pemimpin Yahudi? A. Yesus memberontak. B. Yesus mengampuni dosa. C. Yesus melanggar aturan agama Yahudi. D. Yesus melawan para pemimpin agama Yahudi. Putra. Putra, jawabannya apa, Put? Apa, Suster? Apa yang dituduhkan kepada Tuhan Yesus di hadapan Pilatus oleh para pemimpin Yahudi? Pilih A. Yesus pemberontak. B. Yesus mengampuni dosa. C. Yesus melanggar aturan agama Yahudi. D. Yesus melawan para pemimpin agama Yahudi. A. Yesus memberontak. Apakah yang lain setuju dengan jawaban Putra A? Yang benar adalah C. Yesus melanggar aturan agama Yahudi. Nomor 5. Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Yesus, lalu berusaha membebaskannya dan menawarkan seorang penjahat untuk disalibkan. Nama penjahat itu adalah A. Barnabas, B. Barabas, C. Kayafas, D. Yudas. Nomor berikut, Ligan. Karin. Siapa? Karin. Karin. Ya, nomor absen 9. Karin. Ada nggak Karin? Ada, Karin Suster. ada, tapi Semuanya di mute sama Ayo dibuka mute-nya itu. Yang buka semuanya dapat poin loh. Agama itu tidak hanya dari pengetahuan dinilai. Sudah siap Karin? Nama berikutnya aja Ligan. Christian. Ayo Christian. A. Barnabas. Yang tepat apa? Barnabas atau Barabas? Barnabas. Yang lain? Barabas atau Barnabas? Barnabas. Barnabas, Suster. A. Bukan Barabas. Barnabas. Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Yesus, lalu berusaha membebaskannya dan menawarkan seorang penjahat untuk disalibkan. Nama penjahat itu adalah Barabas. Yang benar B. Barabas. B. Okay. Nomor 6. Seorang perempuan yang mengusap wajah Yesus di jalan, maksudnya ini ya, di jalan menuju Golgota, bernama A. Anna, B. Maria, C. Veronica, D. Magdalena. Berikutnya siapa nomor urut? Cora, nomor 11. Iya, nomor 6 soalnya. Ayo, jawabannya yang mana, Cora? Bentar. Cora. Veronica ya, C. Veronica, C. Ya, betul. 7. Yang dikatakan oleh Yesus kepada penjahat yang bertobat ketika disalib adalah A. Engkau akan hidup kembali. B. Jangan takut, engkau tidak akan mati. C. Dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. D. Pada hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada penjahat yang bertobat? Denzel, nomor 12 sekarang. Siapa? Denzel. Oh, nomor Denzel.
Densel hadir? Densel. Suster. Ya, jawab Densel nomor 7 apa, Nak? Jawabannya. Apa yang dikatakan Yesus kepada penjahat yang bertobat ketika disalib? C. Dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Benar, teman-teman? D, suster. D, suster. D ya. Pada hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Yang benar D, Densel. Nomor 8. Penderitaan dan wafat Yesus dibarengi dengan tanda-tanda alam berupa A. Hari menjadi gelap, B. Angin kencang, C. Gempa bumi, D. Hujan. Nomor berikutnya siapa? Queen. Queen nomor 13. Siapa? Queen. Oh, Queen Ya. hadir nggak, Queen? Ada, Queen? Tidak ada, suster. Berikutnya. Tadi saya kira. Siapa Kesia. berikut? Kesia. Kesia. Ayo, Kesia tadi ada kayaknya. Jawabannya adalah D, angin kencang. A. Hari menjadi gelap. Ya kan? Nanti lihat di peristiwa Jalan Salib. Nomor 9. Saat menyaksikan peristiwa wafat Yesus dengan tanda-tanda seperti itu, kepala pasukan dan para prajurit berkata, A. Orang lain diselamatkan, sekarang selamatkanlah dirimu. B. Sungguh orang ini adalah anak Allah. C. Yang tertulis tetap tertulis. D. Salam, hai Raja Yahudi. Mana yang tepat? Berikutnya siapa nomor urutnya? Setelah Kesia ya tadi ya? Siapa Ligan? Kesia Gabriel nomor Gabriel 15. hadir. Gabriel? Gabriel? Tidak ada ya? suster. Ya. Ada. Nggak ada, suster. Nomor berikut. 16. Gloria. Gloria. Banyak yang nggak hadir ya. Nggak ada juga. Nah, nanti kurangi nilai yang tidak hadir ini. Setelah Gloria siapa? Thomas. Thomas sudah bisa belum? Tadi terputus. Sebentar saya cek. Saya chat dia dulu ya, suster. Ya. Nomor Bentar. Kalau Thomas dilewatin ada Arka. Ya sudah, Arka dulu sambil kamu lihat si Tompel sampean Thomas. Iya. Ayo. Arka ada? Nggak ada kayaknya, suster. Banyak sekali yang absen. Iya. Berikutnya. Nomor 19 Cayo. Cayo tadi hadir. Ayo. Ya, suster. Yuk jawab. Nomor 9 kan, suster? Ya, nomor 9. Suaramu lembut deh. Apa jawabannya nomor 9? Cayo? Dengar suara suster? Dengar, suster. Yuk, jawab yang nomor 9, Cayo. B, suster. Apa? B. Nggak dengar sih. Teman-teman dengar nggak suara Cayo? Dengar tapi kecil, suster. Lembut kan? Apa jawabnya, Cayo? B. D. B. B. B, ya. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Nomor 10.
Pada hari ketiga setelah wafatnya Yesus bangkit, berikut ini pada hari ketiga setelah wafatnya Yesus bangkit. Berikut ini makna kebangkitan Yesus kecuali, berarti yang bukan makna kebangkitan Yesus. Sabda, ya? Si Thomas katanya koneksinya masih nggak bisa, tapi Thomas mau jawab, jadi saya foto dulu soalnya. Oh ya. A. Sabda dan tindakan Yesus dibenarkan oleh Allah. B. Tuduhan orang Yahudi kepada Yesus tidak benar. C. Menyatakan adanya hidup kekal setelah kematian. D. Yesus hidup kembali menjadi manusia biasa. Ini siapa yang akan menjawab? Thomas, tunggu suster. Pada hari ketiga setelah wafatnya Yesus bangkit. Suster, Ya. tadi aku cek ulangannya. Yang suster bilang belum kirim, aku udah cek terus udah suster. Oke. Makasih. Apa jawaban nomor 10? Siapa yang akan menjawab? Thomas dia read, dia baca chat saya. Ya. Mungkin lagi mikir. Masih. Tante Nina nanya, Mam. Ayo, apa jawabannya? Biar nggak lama. Ini lagi ditanyain ke... Oh, kata Thomas 10D. Yesus hidup kembali menjadi manusia biasa. Benar, teman-teman? Benar ya, D jawabannya. Nomor 11. Menyaksikan penderitaan dan wafat Yesus, para murid Yesus tercerai-berai, mereka terpisah-pisah, tidak berkumpul lagi, tidak bersatu. Sebagian pulang ke kampung halaman mereka, di antaranya 2 murid pulang ke Emmaus. Di tengah jalan Yesus menampakkan diri kepada mereka hingga sampai di rumah. Mereka baru menyadari bahwa Yesus berjalan bersama mereka setelah A. Yesus menerangkan kitab suci. B. Yesus memecah-mecahkan roti. C. Yesus mengajak membakar ikan. D. Yesus menyuruh menebarkan jala. Nomor 20, Jennifer. Adakah Jenny? Jennifer? Tidak ada, suster. Tidak ada. Nomor berikut. Joas. Joas tadi ada, ayo jawab Joas. Joas ganteng. Mana makan jam? Apakah masih ada Joas? Ada. Tidak ada. Ada, suster. Oh ya, Joas jawab, Nak. Yang benar yang mana? Yesus menerangkan kitab suci. Iya, Yesus menerangkan kitab suci. A ya. 12. Salah satu ini ya, kok A-nya S-nya hilang sih. Salah satu murid yang belum percaya bahwa Yesus bangkit sebelum memasukkan jarinya ke bekas luka-luka Yesus adalah A. Yudas, B. Petrus, C. Thomas, D. Yohanes. Nomor berikut siapa yang jawab setelah Joas? Jonas. Jonas. Ada Jonas? Ya, ada. Nah, Jonas jawab apa, Nak? C. Thomas. Siapa? Petrus atau Thomas? Thomas. Thomas. C. Setuju, teman-teman? Kok nggak ada yang jawab? Tadi dia jawab. Setuju. 13. Sebelum kenaikannya ke surga, Yesus menampakkan diri kepada para murid selama A. 60 hari, B. 50 hari, C. 40 hari, D. 30 hari. Berikutnya nomor
Saya, Suster, berikutnya. Oh, Ligan. Berapa, Ya. Ligan? Berapa hari? B, 50 hari. Yang tepat yang mana? 40 hari. C, Ya. 40 hari. 50 hari itu perayaan apa? Kenaikan 50 hari. 50 hari setelah Paskah apa, yuk? Pentakosta. Ya, turunnya Roh Kudus. Jadi ini yang benar jawabannya C, 40 hari. 40 Ya. hari. 14. Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus kepada para rasul akan diwujudkan dengan melakukan hal berikut, kecuali mengajarkan segala sesuatu, memimpin kepada seluruh kebenaran, mengingatkan para murid akan ajaran Yesus, membaptis orang-orang yang percaya pada Yesus. Sebentar lagi ya. Jadi di 9 kurang 10. Berarti jam 11 kurang 5. Kurang 10. Apa yang benar? Kecuali apa ini? Setelah Ligan siapa? Rendra. Datangkah? Tidak, Suster. Waduh, kemana si Endut itu? Tidur. Ayo, siapa setelah dia? Berikutnya siapa? Michelle Luvenia. Satu lagi. Michelle Luvenia masih hidup? Tidak. Wah, tidak hidup lagi kamu nih. Nggak hadir ya? Iya. Nanti di absen berapa yang tidak hadir ya? Ligan kirim ke Suster ya? Iya, Suster. Di WA aja. Oke, Suster. Setelah misal siapa? Mikael Rakian. Mikael Rakian ada? Tidak juga, Suster. Nah, kamu dia loh, banyak banget kelas 5C yang nggak hadir. Siapa lagi, Gan? Stella. Oh, Stella hadir nggak? Kayla maksud saya, Suster. Oh, Kayla. Kayla ada? Tidak. Mungkin karena masih berduka cita, ya. Masih apa? Masih berduka cita. Oh, gitu. Ya. Stella setelah Kayla. Ada Stella? Nggak ada. Duh. Memprihatinkan yo. Torin. Torin. Mana suaramu, Torin? Tidak ada. Duh, tidak ada. Tiffany. Tiffany. Ya. Ayo jawab, Nak. Nomor 14. Apa jawaban yang tepat? Roh Kudus diwujudkan dalam melakukan apa? Apa yang tepat? Siapa bisa menjawab? Iya, Suster. Ya, Ligan. A. Kecuali Mengajarkan segala sesuatu. Iya, kecuali A ya. Ya. 15. Satu lagi nih kayaknya tinggal jamnya sudah hampir. Roh Kudus memberikan kepada para murid Yesus beraneka macam karunia. Berikut ini yang bukan tujuan karunia tersebut adalah, kan karunia itu bermacam-macam kan? Bermacam-macam karunia yang diberikan Roh Kudus kepada kita, setiap orang juga kepada para murid Yesus. Di sini A, saling melayani, B, memajukan gereja, C, digunakan dengan ikhlas, D, mengembangkan diri sendiri. Edric, Suster. Edric, mana Edric? Nomor terakhir ya ini ya?
Iya, nomor terakhir. Pas jamnya. Edric hadir, Edric? Hadir. Yang mana Edric yang tepat, nak? Nomor 15. Yang bukan ya, yang bukan tujuan. D. Mengembangkan diri sendiri. Iya, mengembangkan diri sendiri ya, karena untuk kepentingan diri sebenarnya sama, tapi tujuannya harus untuk bersama. Oke, karena waktunya sudah habis, kita sampai di sini. Nanti tolong si Ligan kirim teman-teman yang tidak hadir dalam Zoom. Jadi anak-anak yang hadir Zoom, buka kamera itu ada poin tersendiri untuk pelajaran agama ya. Kalau nilainya tidak tuntas tapi hadir membuka kamera waktu Zoom menjadi tuntas. Oke? Oke. Nah, Ayo semuanya buka kamera, mau difoto. oh ya, semua buka kamera. Nanti dikirim ke suster fotonya ya. Ya, suster. Nanti untuk yang nggak datang di Zoom, rada telat ya, suster, soalnya harus dicari dulu. Ya, ya. Oke, segini saja. 3, 2, 1. Sudah, suster. Sudah. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Sampai jumpa. Bye. 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 Terima kasih, Boleh lihat ya. Sister. Bye. Terima kasih, Silakan Sister. pindah ke Terima kelas kasih, juga. Terima Sister. kasih. Yo, boleh live. Terima kasih, Suster. Terima kasih. Terima kasih, Kes. Ya.